Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan proyek 3 tugas PDK dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Irenerdis Valeria Ija, dengan NPM 2007-10830. Saya Giovanni Isak Temaluru dengan NPM 2007-10835. Saya Ignatius Gutiarga Puda Panggabean dengan NPM 2007-10862. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kami buat mengenai alat bantu pengelola lingkungan hidup, khususnya pendaur ulangan sampah. Nah, di sini aplikasi yang kami buat bernama TIG atau Trash is a Gift. Mengapa Trash is a Gift? Karena sebenarnya sampah itu sendiri merupakan akibat dari sisa barang atau alat yang dipakai baik oleh manusia maupun oleh suatu pabrik dalam mengelola sesuatu. Kenapa dikatakan hadiah? Karena sampah ini berasal dari manusia dan pasti akan berdampak bagi manusia juga. Jadi dibanding menuliskan sampah itu sebagai dampak atau hal lainnya, kami berpikir untuk memberi nama yang menarik, seperti sampah itu adalah hadiah, yakni hadiah untuk manusia atau pabrik itu sendiri yang menyebabkan adanya sampah. Hadiah di sini merupakan pengetahuan tentang sampah dan beberapa hal lainnya. Nah, fungsi dari aplikasi TIG kami, yang pertama, mengurangi pencemaran akibat sampah, menghemat energi, dan menjaga sumber daya alam. Yang kedua, mencegah timbulnya penyakit akibat sampah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang sampah. Yang keempat, menambah pengetahuan tentang sampah daur ulang dan langkah-langkah daur ulang. Dan yang kelima, menambah penghasilan dengan meningkatkan kreativitas masyarakat. Nah, di sini kami akan menampilkan tampilan awal dari aplikasi TIG. Yang pertama, kami punya desain saat pengguna membuka aplikasi TIG. Gambar seperti yang teman-teman bisa lihat pada layar, di mana akan ada tampilan selamat datang di aplikasi TIG. Setelah beberapa detik, maka akan ditampilkan menu login aplikasi. Di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan password. Namun jika pengguna belum mempunyai akun, maka pengguna bisa mengklik tombol daftar. Di sini, pengguna akan memasukkan email, kemudian kode verifikasi yang dikirim pada email pengguna untuk melangsungkan proses pendaftaran, kemudian pengguna diminta untuk memasukkan username dan password mereka. Setelah mengklik tombol daftar ataupun login, maka aplikasi akan menampilkan menu utama. Di sini, pengguna akan mendapat bonus 3 poin untuk setiap kali login per harinya. Tampilan menu utama dari aplikasi TIG akan menampilkan 6 menu, di mana yang pertama daur ulang, kedua tukar sampah, ketiga lokasi tong sampah, keempat komunitas, kelima pusat bantuan, dan keenam pengaturan. Nah, baik, kita akan mulai dari menu pertama, yakni menu daur ulang sampah. Di sini saya akan berikan kepada teman saya Ivan untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih. Menu yang pertama adalah menu daur ulang. Jika pengguna mengklik menu daur ulang, maka akan muncul tampilan seperti gambar di tengah. Di sini terdapat pilih jenis sampah. Jika kita mengklik sampah organik, maka akan muncul penjelasan singkat tentang sampah organik. Jika di-scroll ke bawah, maka akan muncul tampilan seperti manfaat, langkah-langkah, dan hasil daur ulang dari jenis sampah yang dipilih. Untuk tampilannya bisa dilihat pada layar. Di sini terdapat langkah-langkah daur ulang, manfaat daur ulang, dan contoh hasil daur ulang sampah organik. Next. Jika kita memilih jenis sampah anorganik, maka akan muncul hal yang sama seperti sampah organik, yaitu berupa penjelasan singkat, langkah-langkah daur ulang, manfaat, dan contoh hasil daur ulang sampah anorganik. Next. Menu berikutnya adalah menu tukar sampah. Jika kita mengklik menu tukar sampah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di layar, yaitu pilihan kirim hadiah dan sedang diproses. Jika kita mengklik pilihan kirim hadiah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di layar, yaitu berupa pilih jenis sampah, masukkan berat sampah, alamat, dan driver yang dipilih. Bisa Grab, Gojek, atau Ojekship. Setelah mengisi data tersebut dan mengklik lanjutkan, maka akan muncul tampilan data pengirim
dan dari data tersebut, program langsung mengkonversi hasil poinnya. Untuk mengklaim poinnya, pengguna harus mengisi paspor TIG dan mengklik kirimkan. Setelah itu, next. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti gambar di kiri. Jika pengguna mengklik back, maka akan kembali ke menu tukar sampah. Jika pengguna ingin melihat pengiriman sampah yang sedang diproses, pengguna bisa mengklik pilihan sedang diproses. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti gambar di layar berupa data si pengguna yang sedang diproses. Untuk mendapatkan poinnya, pengguna harus mengupload foto sampahnya dan foto bersama driver sebagai bukti. Setelah itu, klik submit dan akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan. Setelah itu, pengguna mengklik ambil poin dan tampilan akan kembali ke layar utama. Next. Berikutnya adalah lokasi tong sampah. Jika pengguna mengklik menu lokasi tong sampah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di layar. Menu ini terhubung dengan Google Maps. Pengguna bisa melihat lokasi-lokasi tong sampah yang tersedia. Pada menu ini, akan menampilkan lokasi tong sampah yang terdekat dari si pengguna. Next. Berikutnya adalah menu komunitas. Jika pengguna mengklik menu ini, maka akan muncul tampilan seperti gambar di sebelah kanan. Menu ini juga terhubung dengan Google Maps. Pada menu ini, pengguna bisa melihat daftar-daftar komunitas kebersihan yang ada di Indonesia, dan juga pengguna bisa melihat info sosialisasi kebersihan, event-event kebersihan, dan forum-forum kebersihan di Indonesia. Untuk penjelasan berikutnya, saya persilakan teman saya untuk melanjutkan presentasi. Sini pada menu pusat bantuan, jika pengguna merasa bingung atau ingin bertanya baik mengenai cara tukar sampah dan lain-lain, pengguna bisa mengklik pada menu call center, kemudian akan ditampilkan beberapa jenis masalah atau pertanyaan yang bisa ditanyakan. Selain itu, jika pengguna ingin menyampaikan pertanyaan baru, maka bisa menuliskan pertanyaannya pada tempat yang tertera. Next. Kemudian, jika pengguna ingin mengubah password atau username, maka pengguna dapat mengakses menu pengaturan, yang dimana akan menampilkan mulai dari username, email, alamat, serta biodata lain dari pengguna. Selain itu, pengguna juga bisa login melalui menu pengaturan ini. Next. Selanjutnya, ada poin dan saldo. Di sini jika pengguna ingin menukarkan poin ke saldo di IG, maka perlu mengklik pada tulisan poin, kemudian akan diminta untuk memasukkan jumlah poin yang ingin diubah, kemudian akan ditampilkan berapa rupiahkah yang akan didapat oleh pengguna. Next. Selanjutnya, jika ingin melakukan penarikan saldo, maka harus mengklik tulisan saldo, kemudian akan langsung ditampilkan jenis bank juga virtual wallet untuk penarikan dana. Nah, di sini terdapat contoh jika melakukan penarikan melalui rekening bank, maka akan muncul tampilan di mana pada menu berikut seperti jumlah penarikan, nomor rekening, nama pemilik rekening, dan password TIG. Begitu juga untuk penarikan pada virtual wallet. Dan untuk desain, di ujung kanan dapat diakses jika pengguna ingin melihat status transaksi apakah sudah masuk atau belum dengan cara mengklik tombol transaksi. Next. Yang terakhir di sini untuk logout, pengguna bisa melakukan proses logout dengan cara dua, yakni seperti yang dijelaskan pada menu pengaturan. Dan juga dengan cara mengklik gambar melambangkan pintu, kemudian akan muncul pertanyaan apakah ingin keluar atau tidak. Jika memilih iya, maka program akan keluar dan muncul tampilan out pada menu login.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan permintaan maaf apa ada salah kata saat proses presentasi berlangsung. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.